Tak hentinya kuucapkan dalam hati rasa terima kasihku karena telah berhasil menanggalkan semua kenangan dalam hati dan pikiran tentang Marisa, mantan istriku yang telah berkhianat. Apa jadinya jika aku tak bertemu denganmu, dengan kalian kemarin malam? Mungkin aku akan kembali bersama untuk sekedar menyamarkan pikiranku. Atau pengalihan sementara dari derita yang diberikan oleh mereka berdua, sepasang yang telah berkhianat kepadaku, yang telah membunuh impian masa depan keluargaku. Andai engkau tahu betapa berat rasa ini di saat teringat ini semua tak akan permanen kudapatkan, hanya terjadi sementara saja. Tak ingin kulihat waktu sedikit saja, tak ingin kurai ponsel yang menunjukkan waktu, tak ingin kuarahkan pandangan ini pada jam di dinding. Namun apapun yang kulakukan, tetap saja otak ini bekerja, menghitung waktu yang sebentar lagi akan memasuki pagi hari. Beberapa jam lagi, maka kewajibanku harus melepas kepergian kalian untuk kembali ke kehidupan yang sebenarnya. Sungguh, kesedihan kembali menguasai ketika harus dengan ikhlas memikirkan bagaimana nanti melepasmu, bagaimana nanti kulanjutkan kehidupanku yang hampa, yang tanpa adanya pendamping di sisi. Aku rasa teman-teman yang memiliki jalan hidup sepertiku ini tentulah akan memahami bagaimana rasa ini, bagaimana kegundahan hati ini dan kesepian yang sedikit lagi akan datang. Memikirkan itu semua tanpa terasa, sepasang mata laki-laki yang tak muda ini mulai mengeluarkan tetesan air mata. Kuhadapkan ke atas kepalaku, kutengadahkan jauh-jauh ke atas agar menahan air bah yang telah tergenang tak tumpah menerpa wajahku. Tak ingin kutunjukkan bagaimana sedihnya aku di sisi bidadariku. Aku pria dan aku harus kuat, meski itu mustahil terjadi. Lalu secara perlahan mulutnya mulai berucap, mulai menceritakan penggalan kisah kehidupannya. Puput menikah dengan Abi karena dijodohkan sama almarhum Abah, Kak. Aku mengangguk, tapi tak memutus ceritanya. Karena ini pun telah ku ketahui dari cerita Pak Alim sendiri waktu makan di KFC. Puput sejak kecil hidup di lingkungan orang-orang yang kuat pemahaman agama. Puput juga sejak kecil sudah mondok, pondok milik sahabat Abah. Kebetulan Abah dan Umi juga aktif ngajar di sana. Karena latar belakang agama kuat di keluarga Puput, makanya sejak kecil Puput juga sudah diajarkan banyak hal oleh Abah dan Umi mengenai agama, mengenai bekal Puput untuk ke surga. Dia mengambil jeda, menarik nafas. Sejak kecil Puput sudah berhijab, Kak, tapi tidak bercadar. Dia mengalihkan pandangannya dari yang tadinya ke atas, kini menenggadahkan sedikit kepalanya. Melihat wajahku, aku menyentuh keningnya sesaat, tanpa menginginkan untuk memotong ceritanya. Puput memutuskan bercadar sejak kejadian kala itu, Kak. Dia menangis. Bidadariku menangis pilu. Sepertinya ada satu kejadian yang benar-benar membuatnya bersedih. Aku tak bisa melakukan banyak hal kali ini. Kubiarkan ia bercerita semuanya, mengeluarkan semua unek-unek dalam hatinya. Di saat Puput ingin melahirkan di bidan dekat rumah, Abi yang kebetulan sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa ustadz di kampung buru-buru datang, tujuannya untuk mendampingi persalinan Puput. Tapi naas, Abi kecelakaan motor hingga membuatnya koma selama seminggu, Kak. Oh Tuhan, cerita ini baru ku ketahui.
Alhasil, Puput berjuang melahirkan Aini kala itu sendirian, Kak. Berhari-hari Puput bersedih karena Abi belum sadarkan diri dari kecelakaan itu. Kakak tahu, Puput sangat berhutang budi kepada beliau. Dialah yang memegang tangan Puput di saat Puput sendiri. Kepergian Abah dan Umi membuat Puput hidup sebatang kara. Rumah yang kami tinggali pun hanya rumah kontrakan. Jadi begitu Abah dan Umi pergi, Puput bingung harus bagaimana ketika penagih kontrakan datang. Puput gak punya pegangan, Kak. Puput juga kala itu tidak mempunyai pekerjaan. Kugelengkan kepala ini, ingin menyampaikan jika ia tak boleh menundanya. Kita telah melakukan kesalahan, besar sekali kesalahan yang telah ia lakukan. Maka kewajibannya untuk tunaikan sholat jangan diurungkan, lakukan, laksanakan. Karena dengan ini setidaknya ia bisa mengembalikan dirinya pada jalan yang semestinya. Dia lantas senyum, mengangguk, kemudian telapak tangannya meraih pipiku. Diusapnya dengan jempol jari pipiku, kemudian ia menarik wajahku, menempelkan mulutnya pada keningku. Cukup lama ia menghirup ubun-ubunku, lalu dilepaskan sambil tetap menatap mataku dengan sayu. Sekali lagi, terima kasih atas semuanya, Kak. Iya sayang, ya sudah, kamu beristirahatlah. Dia mengangguk. And then, dia pun mengambil semuanya yang tergeletak di lantai, kemudian pamitan untuk kembali ke kamarnya. Sudah, selesai semuanya. Selesai malam panjang bagi kami berdua. Aku juga merasa benar-benar lelah. Bahkan untuk memikirkan hari esok, otakku tak mampu lagi memproduksinya. Setelah pintu kamar ia tutup, setelah sosoknya telah pergi, tertinggal hanyalah kenangan, hanyalah bekas kebersamaan kami. Sekali lagi, aku lelah. Sekali lagi, aku tak mampu memikirkan apa yang akan terjadi pada kami, terutama pada diriku setelah malam ini. Biarkan tubuhku dan semua organ dalam tubuhku beristirahat malam ini. Namun sebelum aku rebahan di ranjang, ada baiknya aku bersih-bersih atau sekalian mandi, biar tidurku terasa nyaman. Dan ya, tak perlu kuceritakan bagaimana proses ini. Ku yakin kalian tak berminat membacanya.